Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnofrianto dari Fakultas Pendidikan Sejarah Untirta dengan NIM 2288190035. Saya di sini akan menjelaskan refleksi dengan sejarah Indonesia masa kolonialisme. VOC. Lahirnya VOC seperti yang telah dijelaskan dan dikemukakan bahwa VOC kedatangan orang-orang Eropa di timur antara lain untuk mendapatkan keuntungan serta kekayaan yang berlimpah di Nusantara. Tujuan ini dapat dicapai setelah mereka menemukan sebuah rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Berita tentang keuntungan yang melimpah berkat perdagangan rempah-rempah ini begitu menyebar luas. Semakin banyak orang-orang Eropa yang tertarik ke Nusantara. Mereka saling berinteraksi dan saling meraup keuntungan dalam perdagangan. Para pedagang atau perusahaan pedagang seperti Portugis bersaing dengan pedagang Belanda, bersaing juga dengan pedagang Spanyol, bersaing pula dengan pedagang Inggris, serta seterusnya. Bahkan tidak hanya antara bangsa, tapi antar kelompok atau kongsi dagang. Dalam satu bangsa, mereka saling bersaing. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisi di dunia timur, masing-masing memiliki kongsi dagang atau suatu negara berbentuk persekutuan dagang bersama. Contohnya, pada tahun 1600, Inggris membentuk sebuah kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau AIC. Kongsi dagang AIC ini kantor pusatnya berkedudukan di Kalkuta di India. Dari Kalkuta ini kekuatan dan setiap kebijakan Inggris yang dibuat Inggris di dunia timur dikendalikan pada tahun 1811, kedudukan Inggris begitu kuat dan meluas, bahkan pernah berhasil menempatkan kekuasaannya di Indonesia. Kemudian pada abad ke-17 hingga abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaannya. Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara umumnya berhasil dikuasai oleh VOC. Kerajaan-kerajaan itu sudah menjadi bawahan serta pelayan kepentingan VOC itu sendiri. Jalur perdagangan dikendalikan langsung oleh VOC untuk menyebar luas, membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India, sampai Irian atau Papua. Keuntungan perdagangan rempah-rempah ini juga sangat begitu limpah. Namun di balik itu ada sebuah persoalan-persoalan yang bermunculan. Semakin banyak daerah yang dikuasai juga banyak masalah pengelolaan yang semakin kompleks. Semakin luas daerahnya, pengawasan juga akan semakin sulit. Kota Batavia merupakan kota yang sangat padat, menjadi pusat pemerintahan VOC pada saat itu. Orang-orang timur seperti Cina, Jepang diizinkan tinggal serta bertempat di Batavia. Tapi sehingga itu terdapat permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Kemudian pada tahun 1749 terjadi perubahan yang mendasar dalam lembaga pengurusan VOC pada tanggal 27 Maret 1749. Parlementer Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa Raja William V sebagai penguasa tertinggi VOC. Dengan demikian, anggota pengurus Dewan 17 yang semula dipimpin oleh parlemen dan provinsi pemegang saham kecuali provinsi Holland itu sendiri kemudian sepenuhnya menjadi tanggung jawab raja. Raja Anggi, tentara VOC atau VOC berada pemerintahan juga menjadi panglima di bawah kekuasaan VOC mulai akrab dengan pemerintah Belanda. Kepentingan pemegang saham menjadi terabaikan. Pengurus memajukan usaha perdagangan tetapi berpikir untuk memperkaya diri. VOC semakin sebagai kongsi dagang swasta, keuntungannya semakin merosot. Bahkan tercatat pada tahun 1673, VOC tidak mampu membayar dividen atau kas. VOC juga merosot tajam karena serangkaian perang raja serta pengurusan yang tidak berefektif. Kemudian VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang direktur, sehingga disebut Dewan 17. Dia juga disebut di Heren 9. Dan dimaksud dengan para tuan, misalnya Lord, Duke, Count, dari 17 provinsi yang ada di Belanda sendiri. Sebagai pemilik saham, VOC mereka terdiri di 8 perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Markas besar dewan ini berkedudukan di Amsterdam.
Dalam perjalanan tugas, VOC memiliki beberapa kewenangan dan hak antara lain seperti satu melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magetan termasuk Kepulauan Nusantara. Kemudian membentuk angkatan perang sendiri, melakukan peperangan, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, mencetak dan mengeluarkan uang Niang Shah, mengangkat pegawai sendiri dan memerintah di negeri jajahannya. Kemudian pengaruh kebijakan VOC bagi rakyat Indonesia itu sangat banyak. Kekuasaan raja menjadi berkurang, bahkan didominasi secara keseluruh oleh VOC sendiri. Kemudian wilayah kerajaan terpecah belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru yang di bawah kendali VOC. Hak otorit atau istimewa VOC membuat masyarakat Indonesia menjadi sangat-sangat penderita. Kemudian rakyat Indonesia mengenal politik uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, dan prajurit bersenjata modern pada saat VOC ini. Kemudian pelayaran Hongi dapat dikatakan sebagai suatu perampasan atau perampokan perbudakan serta pembunuhan. Kemudian berakhir kekuasaan VOC ini pada setengah abad ke-18, VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab. Kemunduran ini mengakibatkan dibubarnya VOC antara beberapa penyebabnya. Banyak pegawai VOC yang curang serta korupsi. Banyak pengeluaran untuk biaya peperangan, contoh perang melawan Hasanuddin dari Goa, banyak gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. Pembayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham turut memberatkan setelah pemasukan VOC ini berkurang. Bertambahnya saingan dagang antara Asia, terutama Inggris serta Prancis. Perubahan politik Belanda dan dengan berdirinya Republik Batavia 1995 yang demokratif dan liberal mengajukan perdagangan bebas. Kemudian korupsi atau lemahnya pengawasan administrasi yang kemudian konflik dengan pemerintahan Belanda sehubung dengan makinnya berkurang keuntungan yang ditransfer ke Belanda karena dikorupsi oleh para pegawai VOC itu sendiri di berbagai wilayah. Maka kontrak VOC yang jatuh tempo pada 31 Desember 1979 tidak diperpanjang lagi dan secara resmi dibubarkan tahun 1799. Setelah dibubarkan, Presiden VOC menjadi vegan under Crowthy atau hancur karena korupsi. Setelah VOC dibubarkan, daerah-daerah telah menjadi kekuasaan VOC. Diambil alih dan termasuk utang VOC sebesar 134 juta gulden oleh pemerintah Belanda, sehingga dengan demikian politik kolonial resmi ditangani sendiri oleh pemerintah Belanda yang menjalankan politik imperialisme secara sistematis dengan tujuan menguasai seluruh wilayah yang kemudian dijadikan sebagai daerah otonomi yang dinamakan Indie Belanda atau Nederlands Indie di bawah pemerintahan seorang gubernur jenderal Gubernur Jenderal VOC terakhir adalah Peter Gerardus van Outeren pada 1797 sampai 1799 yang menjadi Gubernur Jenderal Pemerintahan India Belanda pertama pada tahun 1800 sampai 1801. Kemudian dari berbagai pendapat dapat kita simpulkan bahwa sebab keruntuhan VOC itu adalah korupsi yang merajalela di kalangan pegawai, pejabat, dan hampir semua masyarakat pemerintahan VOC di Nusantara. Banyak pengeluaran yang terjadi pada masa itu adalah dampak dari peperangan melawan Inggris. Kemudian adanya saingan baru di daerah Nusantara seperti Inggris dan Prancis yang merubah politik di Belanda menyebabkan keruntuhannya. Utang VOC yang sangat besar, lemahnya pasukan militer dan perang VOC mulai tumbuhnya nasionalisme di daerah Nusantara itu sendiri. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.